Pernahkah Anda merasa sudah bekerja mati-matian, namun rekening tetap jalan di tempat? Sementara itu, ada orang di sekitar Anda yang lahir di hari weton legi, terlihat santai, jarang pamer kerja keras, tapi hidupnya selalu berkecukupan bahkan kaya raya. Ternyata, ada rahasia besar di balik garis takdir mereka. Kekayaan weton legi bukan datang dari ambisi yang meledak-ledak, melainkan dari sumber-sumber tersembunyi yang selama ini dianggap sepele dan seringkali diabaikan oleh orang awam. Hari ini, kita bongkar kuncinya. Selamat datang di saluran yang membahas kedalaman spiritual dan kearifan lokal. Kami sangat menghargai kehadiran Anda di sini untuk bertumbuh bersama. Sebelum kita mengupas tuntas satu persatu rahasia rezeki weton legi, mari kita bangun komunitas ini menjadi lebih besar. Silahkan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan riset kearifan Jawa yang mendalam. Mari kita mulai perjalanan ini. Dalam filosofi Jawa, weton legi berada di bawah naungan laku ningkayu. Bayangkan sebuah pohon beringin yang besar, rimbun dan kokoh. Pohon tersebut tidak pernah meminta perhatian. Ia hanya diam, namun memberikan oksigen, keteduhan bagi yang kepanasan, dan tempat berlindung bagi yang kehujanan. Inilah esensi dasar dari weton legi. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa struktur energi mereka adalah pemberi. Sumber rezeki yang sering diabaikan di sini adalah magnet ketulusan. Orang weton legi seringkali merasa dimanfaatkan oleh orang lain karena sifatnya yang sulit menolak bantuan. Namun, disinilah letak rahasianya. Setiap kali seorang weton legi menolong orang lain tanpa pamrih, bahkan untuk urusan sepele, seperti mendengarkan curhatan teman atau memberi jalan saat berkendara, alam semesta sedang mencatat hutang piutang energi. Rezeki weton legi seringkali tidak datang langsung dari tangan orang yang mereka bantu. Ia datang melalui jalur langit. Misalnya, saat Anda menolong tetangga, tiba-tiba besoknya Anda mendapatkan proyek besar dari orang asing. Seringkali orang weton legi merasa rezekinya kebetulan, padahal itu adalah buah dari sifat meneduhkan mereka. Kesalahan terbesar weton legi adalah ketika mereka mulai merasa rugi saat menolong. Begitu rasa ikhlas itu hilang, maka rimbunnya pohon mereka akan mengering, dan rezeki pun tersumbat. Untuk itu, bagi Anda weton legi, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Kebaikan Anda adalah investasi paling nyata yang akan dibayar lunas oleh semesta dalam bentuk kekayaan yang tak terduga. Jadilah pohon yang tetap memberi buah meski dilempari batu, karena disitulah kemuliaan rezeki Anda berada. Nama legi dalam kalender Jawa memiliki arti harfiah manis. Secara metafisika, ini bukan hanya soal rasa, melainkan soal getaran frekuensi yang dipancarkan melalui lisan. Seorang yang lahir pada pasaran legi memiliki lidah yang berbisa dalam arti positif. Apa yang mereka ucapkan seringkali menjadi kenyataan. Idu geni. Sayangnya banyak pemilik weton legi yang mengabaikan kekuatan ini dan justru menggunakannya untuk mengeluh atau merutuki nasib. Pernahkah Anda sebagai weton legi secara tidak sengaja berucap, "Aduh, uang saya habis," lalu benar-benar terjadi pengeluaran mendadak? Itulah bukti kekuatan lisan Anda. Sumber rezeki yang sering diabaikan adalah afirmasi spontan. Karena elemennya yang kuat, kata-kata weton legi lebih cepat beresonansi dengan energi alam. Jika mereka mulai membiasakan diri untuk berbicara manis, bukan hanya kepada orang lain tapi juga kepada diri sendiri, pintu rezeki akan terbuka lebar. Cepat kayanya seorang weton legi seringkali dipicu dari cara mereka berkomunikasi. Mereka memiliki bakat alami sebagai negosiator atau penjual yang hebat, karena kata-katanya yang menenangkan dan meyakinkan. Sumber kekayaan mereka sering datang dari mulut ke mulut. Kepuasan satu orang pelanggan terhadap tutur kata weton legi akan membawa 10 pelanggan baru. Inilah yang disebut rezeki jalur rekomendasi. Kuncinya hanya satu. Jaga lidah Anda dari gibah, caci maki, dan keluhan. Setiap kata negatif yang keluar dari mulut weton legi adalah racun bagi pohon rezekinya sendiri. Sebaliknya, setiap kata syukur dan doa yang manis adalah pupuk yang mempercepat pertumbuhan harta kekayaan Anda.
Mulailah berbicara seolah-olah Anda sudah kaya, maka alam akan segera menyesuaikan kenyataan hidup Anda. Dunia modern seringkali mengajarkan kita untuk mengejar hal-hal besar, proyek miliaran, atau jabatan tinggi. Namun bagi weton legi, sumber rezeki yang paling potensial justru terletak pada ketelitian dalam hal sepele. Ini adalah sesuatu yang sering dianggap remeh oleh weton lain. Weton legi memiliki kepekaan rasa yang tinggi. Mereka bisa melihat peluang di tempat yang dianggap sampah oleh orang lain. Hal sepele yang dimaksud bisa berupa kebiasaan harian. Misalnya, seorang weton legi yang rajin menyiram tanaman di rumahnya dengan kasih sayang, sebenarnya sedang menyelaraskan energinya dengan elemen kayu. Keselarasan ini membuat intuisi bisnis mereka menjadi sangat tajam. Mereka tiba-tiba tahu kapan harus membeli saham, kapan harus menjual properti, atau kapan harus memulai usaha baru. Inilah yang membuat mereka tampak cepat kaya di mata orang lain. Padahal itu adalah hasil dari kepekaan batin yang terlatih dari hal-hal kecil. Selain itu, rezeki weton legi sangat berkaitan dengan kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar. Seringkali, saat seorang legi merasa rezekinya seret, itu karena rumah atau meja kerjanya berantakan. Begitu mereka membereskan hal sepele itu, aliran energi atau qi akan kembali lancar. Jangan mengabaikan sisa uang kembalian yang kecil. Jangan mengabaikan senyum kepada satpam di jalan. Bagi weton legi, setiap interaksi kecil adalah benih rezeki. Banyak jutawan weton legi yang memulai kekayaannya bukan dari modal besar, melainkan dari ketekunan mengelola usaha kecil yang awalnya diremehkan orang. Mereka tidak butuh pengakuan di awal. Mereka hanya butuh fokus pada detail kecil yang sempurna. Dan itulah yang pada akhirnya mengundang uang besar datang menghampiri. Banyak weton legi yang bertanya, kenapa hidup saya berat di awal? Jawabannya sederhana, emas murni harus dibakar dalam suhu yang sangat panas untuk mencapai kilaunya. Masa sulit bagi weton legi bukanlah hukuman, melainkan fase pembersihan wadah rezeki. Sumber rezeki yang sering diabaikan di sini adalah energi kesabaran. Dalam budaya Jawa, sabar bukan berarti diam, melainkan nerimo, dengan kesadaran tinggi bahwa segalanya sedang berproses. Ketika weton legi menghadapi fitnah, pengkhianatan, atau kegagalan bisnis, dan mereka memilih untuk tidak membalas dengan kejahatan, saat itulah skor keberuntungan mereka di alam semesta meningkat drastis. Seringkali terjadi, setelah seorang weton legi kehilangan sesuatu, misalnya ditipu orang, tidak lama kemudian mereka mendapatkan ganti yang berlipat ganda dari jalan yang sama sekali berbeda. Inilah yang membuat orang heran. Kok dia cepat sekali bangkit dan jadi kaya? Ujian ini sebenarnya adalah cara alam menyaring siapa saja orang di sekitar weton legi yang tidak tulus. Begitu orang-orang toksik itu pergi karena masa sulit Anda, maka ruang kosong tersebut akan diisi oleh relasi-relasi berkelas yang membawa peluang emas. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan masa-masa sulit Anda. Jadikan itu sebagai batu pijakan. Weton legi yang sudah melewati titik nol dengan penuh keikhlasan, biasanya akan memiliki kekayaan yang jauh lebih stabil dan tahan lama, dibandingkan mereka yang kaya secara instan. Kekayaan Anda adalah hadiah dari keteguhan hati Anda dalam menghadapi badai hidup tanpa kehilangan jati diri sebagai pribadi yang baik. Inilah bab terakhir yang menjadi kunci dari segala kunci kekayaan weton legi. Sumber rezeki yang paling sering diabaikan dan bahkan ditakuti oleh sebagian orang adalah keberanian untuk melepaskan. Weton legi bukan diciptakan untuk menjadi wadah statis yang menampung air, melainkan menjadi pipa atau saluran air yang mengalir. Semakin deras air yang Anda alirkan ke orang lain, semakin deras pula air yang masuk dari sumbernya. Rahasia pantesan cepat kaya bagi weton legi adalah prinsip tangan di atas. Banyak orang sukses berweton legi yang memiliki kebiasaan unik. Saat mereka ingin mendapatkan proyek besar, mereka justru memperbanyak sedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah siri. Mereka tahu bahwa dengan memudahkan urusan makhluk hidup lain, maka Sang Pencipta akan memudahkan urusan mereka. Hal yang sering diabaikan adalah sedekah tidak melulu soal uang. Memberikan ilmu, memberikan koneksi atau memberikan semangat kepada orang yang putus asa adalah bentuk aliran rezeki. Puncak kejayaan weton legi akan tercapai ketika mereka sudah tidak lagi mengejar harta, melainkan mengejar manfaat.
Anehnya, saat mereka berhenti mengejar uang, uang justru mengejar mereka dengan sangat agresif. Inilah level makrifat rezeki bagi pasaran legi. Mereka menjadi magnet uang karena alam semesta percaya bahwa uang yang dititipkan kepada weton legi akan tersalurkan kepada orang yang tepat. Jadi, jika saat ini rezeki Anda terasa mandek, tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah saya menjadi saluran bagi orang lain? Atau saya masih berusaha menjadi wadah yang tertutup? Bukalah tutupnya. Mulailah berbagi dari hal yang paling kecil dan saksikan bagaimana keajaiban finansial akan meledak dalam kehidupan Anda. Sahabat sekalian, kita telah menelusuri lorong waktu dan energi dari rahasia weton legi. Pesan moral yang bisa kita petik hari ini adalah bahwa kekayaan sejati tidak pernah datang dari keserakahan. Bagi Anda yang lahir pada weton legi, ingatlah bahwa Anda adalah pohon besar kehidupan. Tetaplah menjadi pribadi yang manis tutur katanya, teliti pada hal-hal kecil, sabar dalam ujian, dan jadilah saluran berkah bagi sesama. Kekayaan Anda sudah tertulis di garis tangan. Tugas Anda hanyalah menyelaraskan hati dengan frekuensi kebaikan semesta. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual ini hingga detik terakhir. Semoga video ini menjadi wasilah atau jalan pembuka bagi kelancaran rizki Anda semua, terutama bagi saudara-saudara kami pemilik weton legi. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau kerabat yang membutuhkan motivasi hari ini. Tetaplah menebar kebaikan, karena setiap kebaikan akan kembali kepada pelakunya dengan cara yang tak terduga. Saya, Mbah Tomo Primbon, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya yang tak kalah menginspirasi. Rahayu, Rahayu, Rahayu.